Konnichiwa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi sejarah dengan judul Perumusan Naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Simak terus videonya. Menjelang kemerdekaan Indonesia, kondisi dunia sedang berada dalam masa akhir Perang Dunia II. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang secara resmi menyerah kepada sekutu. Kekalahan Jepang tersebut menciptakan kekosongan kekuasaan di Indonesia. Nah, situasi ini dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Namun terjadi perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua. Golongan muda ingin lebih cepat memproklamasikan, sementara golongan tua akan mempertimbangkan situasi secara hati-hati. Nah, pada akhirnya setelah melalui berbagai peristiwa dan diskusi, disepakati bahwa proklamasi kemerdekaan harus segera dilaksanakan demi kepentingan bangsa Indonesia. Setelah kembali ke Jakarta, Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta kemudian bertemu langsung dengan Laksamana Tadashi Maeda. Dalam pertemuan tersebut, mereka menyampaikan rencana bangsa Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Nah, setelah pertemuan sebelumnya, Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta kembali lagi ke rumah Laksamana Tadashi Maeda. Rumah Laksamana Maeda dianggap sebagai tempat yang aman dari pengawasan Angkatan Darat Jepang. Laksamana Maeda menjabat sebagai kepala kantor penghubung Angkatan Laut Jepang, sehingga secara kode etik ia tidak berada di bawah wewenang Angkatan Darat Jepang. Selanjutnya ada tokoh-tokoh yang terlibat dalam perumusan naskah proklamasi, antara lain yang pertama Insinyur Soekarno, yang kedua ada Muhammad Hatta, yang ketiga ada Mr. Ahmad Subarjo, yang keempat ada Soekarni, yang kelima ada Wikana, yang keenam ada BM Dia, yang ketujuh ada Sayuti Melik, dan yang terakhir ada Khairul Saleh. Nah, sementara itu tokoh-tokoh lainnya baik dari golongan tua maupun muda menunggu di bagian serambi rumah. Perumusan naskah proklamasi dilakukan di ruang makan rumah Laksamana Maeda. Dalam proses ini, Insinyur Soekarno menuliskan konsep naskah proklamasi di atas secarik kertas. Dr. Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo memberikan sumbangan pemikiran secara lukisan untuk menyempurnakan isi naskah tersebut. Diskusi dilakukan dengan serius, namun tetap mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Setelah konsep naskah proklamasi disepakati bersama oleh Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo, Sayuti Melik kemudian mendapat tugas untuk mengetik naskah proklamasi tersebut. Pengetikan ini dilakukan dengan menggunakan mesin ketik milik Laksamana Tadashi Maeda pada dini hari tanggal 17 Agustus 1945. Dalam proses pengetikan, Sayuti Melik melakukan beberapa perubahan kecil yang bersifat teknis tanpa mengubah makna isi naskah. Peran Laksamana Maeda sangat besar dalam peristiwa ini karena telah menyediakan tempat yang aman tanpa ikut campur dalam isi perumusan naskah. Peristiwa ini juga menunjukkan pentingnya kerjasama antara golongan tua dan golongan muda dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Demikian penjelasan mengenai perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kita dari belajar bahwa pentingnya persatuan, kerjasama, dan keberanian dalam memperjuangkan kemerdekaan. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan yang sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencapai kemerdekaan itu susah, penuh perjuangan dan pengorbanan. Di seberang jembatan emas inilah baru kita leluasa menyusun masyarakat Indonesia merdeka yang gagah, kuat, sehat, kekal, dan abadi. Dan situasi kita sekarang memerlukan kemauan untuk memaknai kemerdekaan ini sebagai jembatan emas.
Tugas kita selalu generasi muda sebagai pelajar adalah belajar dengan rajin dan gemar membaca, supaya bisa mengisi waktu demi menyiapkan diri sebagai generasi yang hebat dan membanggakan orang tua dan bangsa.